Beberapa bulan yang lalu, saya berada di Moskow. Pada waktu saya berada di Moskow, lalu ada beberapa profesor dari Tiongkok ikut kebaktian yang saya pimpin. Dan juga di dalam pertemuan juga beberapa profesor dari Moscow University, seorang Rusia yang menikah dengan orang Tionghoa. Juga mereka ahli sinologis, juga ikut pertemuan itu. Di dalam pertanyaan ada satu profesor yang masih muda tapi pikirannya tajam luar biasa. Dia mengatakan satu pertanyaan. Jikalau menurut teorimu bangsa perlu kesulitan, sengsara, baru bisa menjadi bangsa yang kuat. Di dalam dunia dan catatan sejarah, tidak ada bangsa yang tidak pernah mengalami kesulitan mungkin menghasilkan pemikir dan filosof yang besar. Saya setuju. Ini memang benar. Menurut apa yang saya pikir dan apa yang Pak Stephen Tong khotbahkan itu klop dan benar. Saya terima baik. Tapi saya mau tanya suatu pertanyaan. Jikalau Tuhan harus menguji satu bangsa, mengapa dia pilih bangsa Tionghoa yang penduduk yang paling banyak di dunia untuk dijadikan satu pencobaan? Bukankah kasihan dengan ratusan ribu, bahkan berpuluh-puluh juta orang dibunuh di dalam pengujian ini karena saringan terlalu besar? Kenapa Tuhan tidak pilih bangsa yang kecil untuk diuji? Kenapa Tuhan pakai bangsa yang begitu besar untuk dibuang, untuk disaring, untuk diuji, untuk begitu banyak dikorbankan? Salah satu pertanyaan yang paling sulit dijawab di dalam pelayanan saya menjawab pertanyaan. Saudara-saudara, ini bukan pertanyaan anak kecil, ini bukan pertanyaan orang menengah, ini pertanyaan seorang profesor. Dan dia mewakili karena di dalam darah dia, darah Tionghoa. Dan dia profesor, dan dia melihat sendiri di dalam revolusi kultural berpuluh-puluh juta orang yang dimatikan secara konyol. Lalu dia menanya, kenapa Tuhan pilih bangsa besar untuk eksperimen? Saudara-saudara, saya berdoa dengan hati, Tuhan beri kekuatan dan bijaksana untuk menjawab pertanyaan orang pintar seperti ini. Lalu Tuhan menggerakkan hati saya mengatakan satu kalimat. Jikalau kita mengatakan adalah Allah pilih bangsa ini untuk eksperimen, saya harus putar balikan bangsa ini yang membuang Tuhan Allah. Saudara-saudara, Allah tidak membuang manusia, tapi manusia yang membuang Allah di dalam sejarah. Dengar baik-baik. Setelah penghakiman Tuhan datang, barulah Allah membuang manusia. Saudara-saudara, Allah tidak pernah secara inisiatif membuang manusia. Pada waktu Allah harus membuang manusia adalah karena penghakiman itu tiba. Dan sebelum itu, bukan Allah pilih RRC atau bangsa Tionghoa untuk dieksperimenkan. Tapi bangsa Tionghoa, orang Cina, adalah salah satu bangsa yang paling kurang ajar terhadap Tuhan. Saya menjawab, bangsa Tionghoa telah melawan Tuhan, menolak hamba Tuhan, membunuh misioneri, telah mencari segala alasan untuk menolak, mengejek, dan membuang Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada permulaan abad ke-20 di provinsi Hubei atau Tiongkok Utara, lebih daripada puluhan ribu orang yang dibunuh, dialirkan darah hanya karena mereka menerima Yesus Kristus sebagai Juru